Warisan rumah tua dari kakek dan nenek. Malam itu hujan turun begitu deras. Langit gelap diselimuti petir yang sesekali menyambar. Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah kayu tua yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Rumah itu diwariskan turun-temurun dalam keluarga, tetapi tidak ada satupun anggota keluarga yang berani tinggal di sana. Setelah kakek dan nenek meninggal dunia, warisan itu jatuh kepada cucu mereka bernama Arga. "Rumah itu sekarang milikmu," kata seorang perangkat desa sambil menyerahkan kunci yang sudah berkarat. "Tapi ingat, jangan pernah membuka kamar paling belakang." Arga hanya tersenyum. Ia tidak percaya cerita-cerita mistis. Keesokan harinya, Arga bersama dua sahabatnya, Dimas dan Roni, datang membersihkan rumah. Begitu pintu dibuka, krek, bau kayu lapuk bercampur tanah basah langsung menusuk hidung. Di ruang tamu masih ada kursi goyang milik kakek yang bergerak perlahan, padahal tidak ada angin sama sekali. "Kayaknya cuma lapuk," kata Dimas mencoba menenangkan diri. Namun saat mereka mulai menyapu, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tok, 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 mereka saling berpandangan. Saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Malam mulai tiba, mereka memutuskan bermalam di rumah itu. Tepat pukul 12 malam, jam bandul tua berdentang 12 kali. Dung, dung, lampu tiba-tiba berkedip. Brak, salah satu jendela terbuka sendiri. Angin dingin masuk memenuhi rumah. Dari arah dapur terdengar suara perempuan tua sedang menangis. Arga mendekat perlahan. Tangisan itu berhenti, lalu berubah menjadi suara tertawa pelan. Hehehehe. Saat senter diarahkan, tidak ada siapa-siapa. Mereka mulai ketakutan. Ketika kembali ke ruang tamu, kursi goyang sudah menghadap ke arah mereka. Di atas kursi itu terdapat sebuah buku harian milik nenek. Arga membacanya. "Jika cucuku membaca buku ini, berarti kami sudah tiada. Rumah ini bukan sekadar warisan. Ada sesuatu yang kami kurung selama puluhan tahun. Jangan pernah membuka kamar belakang." Belum selesai membaca, terdengar suara pintu diketuk dari luar. Tok, 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 padahal hujan masih sangat deras. Saat pintu dibuka, tidak ada seorang pun, hanya jejak kaki berlumpur masuk ke dalam rumah. Anehnya, jejak itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam rumah menuju kamar belakang. Rasa penasaran membuat Arga mengikuti jejak tersebut. Di depan pintu kamar belakang terdapat gembok tua. Saat Arga menyentuh gembok, gembok itu jatuh sendiri. Krek, pintu terbuka perlahan. Ruangan itu dipenuhi debu. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar yang ditutupi kain hitam. Di belakang cermin terdapat puluhan foto keluarga. Namun semua wajah dalam foto dicoret tinta hitam. Di belakang cermin terdapat puluhan foto keluarga. Namun semua wajah dalam foto dicoret tinta hitam. Tiba-tiba, brak, pintu kamar menutup sendiri. Lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara napas seseorang tepat di belakang Arga. Hah! Saat senter dinyalakan, tidak ada siapa-siapa. Namun di cermin, terlihat bayangan seorang nenek berdiri tepat di belakangnya. Arga langsung menoleh. Kosong. Saat melihat cermin lagi, kini sosok itu semakin dekat. Matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar. "Kenapa kau membuka kamar ini?" Arga berteriak. Dimas dan Roni berusaha membuka pintu dari luar. Setelah berhasil dibuka, Arga sudah pingsan. Tetapi, cermin itu kosong. Tidak ada apa-apa. Mereka memutuskan pergi pagi harinya. Saat hendak keluar, mobil mereka tidak bisa menyala. Semua ponsel kehilangan sinyal. Mereka seperti terjebak. Malam kedua menjadi jauh lebih mengerikan. Dari loteng terdengar suara seseorang menyeret rantai. Serit, serit. Kemudian terdengar suara kakek memanggil. "Arga, tolong kakek." Arga yakin itu suara kakek. Ia naik ke loteng. Di sana berdiri sosok kakek membelakangi. Saat dipanggil, sosok itu perlahan menoleh. Bukan wajah kakek, melainkan wajah mengerikan dengan mata kosong dan mulut robek hingga telinga. Arga berlari turun. Saat sampai di ruang tamu, Dimas menghilang. Yang tersisa hanya senter miliknya. Mereka mencari ke seluruh rumah. Tidak ada, hingga akhirnya terdengar suara Dimas dari dalam cermin. "Tolong, aku di sini." Saat mereka mendekat, wajah Dimas muncul di balik kaca sambil memukul-mukul dari dalam. Namun tiba-tiba, sebuah tangan hitam menarik tubuhnya. Dimas menghilang. Roni panik. Ia memecahkan cermin menggunakan kursi.
Begitu cermin pecah, seluruh rumah bergetar hebat, dinding retak, suara jeritan memenuhi rumah. Lalu muncul puluhan bayangan hitam keluar dari balik pecahan kaca. Arga akhirnya membuka halaman terakhir buku harian nenek. Di sana tertulis sebuah pengakuan. Plot twist pertama, ternyata puluhan tahun lalu, kakek dan nenek bukan penghuni pertama rumah itu. Mereka menemukan sebuah cermin kuno di ruang bawah tanah. Siapapun yang bercermin pada tengah malam akan ditarik masuk ke dunia lain. Kakek dan nenek selama ini menjaga rumah itu agar tidak ada orang lain menjadi korban. Namun setelah mereka meninggal, segel gaib mulai melemah. Plot twist kedua, ternyata Dimas sejak awal bukan manusia. Ia adalah salah satu arwah penghuni cermin yang menyamar agar Arga membuka kamar belakang. Karena cermin sudah pecah, seluruh arwah kini bebas. Rumah dipenuhi sosok-sosok menyeramkan. Arga dan Roni berusaha melarikan diri. Mereka berhasil keluar tepat sebelum rumah roboh diterjang petir. Pagi harinya, warga desa datang. Anehnya, tidak ada bekas rumah sama sekali. Yang ada hanya tanah kosong penuh ilalang. Seolah rumah itu tidak pernah ada. Namun beberapa hari kemudian, Arga mencuci foto-foto peninggalan keluarganya. Di salah satu foto lama, terlihat kakek, nenek, dan seorang pemuda yang berdiri di belakang mereka. Wajah pemuda itu persis seperti Dimas, padahal foto tersebut diambil lebih dari 50 tahun yang lalu. Sejak saat itu, setiap malam hujan, warga sekitar mengaku masih melihat sebuah rumah tua berdiri di tempat yang sama. Dari jendelanya, 3 sosok selalu memandangi jalan. Seorang kakek, seorang nenek, dan seorang pemuda yang perlahan melambaikan tangan kepada siapa saja yang berani mendekat. Tamat. Cerita ini hanya karangan Jawara Channel.